pelajaran bimbingan dan konseling. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sudah siap kan mengikuti pelajaran BK? Selamat mengikuti sesi belajar yang seru ya. Nah, sebelum Ibu memulai materinya, pastikan dulu kalian mempersiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang mungkin perlu kalian catat atau kalian anggap penting. Oke. Di video kali ini nanti masih ada hubungannya dengan video yang sebelumnya. Ibu akan memberikan penjelasan tentang istilah dalam BK, fungsi BK, dan asas dalam bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini adalah istilah dalam bimbingan dan konseling. Mungkin ada beberapa istilah yang masih belum kalian pahami. Dalam bimbingan dan konseling ada beberapa istilah. Contohnya konselor, konseli, dan konseling. Itu beberapa istilah yang mungkin akan sering kalian dengar. Yang pertama yaitu konselor. Definisi dari konselor adalah orang yang memberikan bantuan atau layanan kepada konseli. Jadi, di sini yang dimaksud sebagai konselor yaitu guru BK. Jelas kan? Dan yang selanjutnya yaitu konseli. Konseli didefinisikan sebagai orang yang diberi bantuan atau diberi layanan oleh seorang konselor. Nah, yang dimaksud sebagai konseli di sini adalah siswa atau peserta didik yang mendapatkan bantuan. Nah, istilah yang selanjutnya yaitu konseling. Konseling didefinisikan sebagai suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli dengan tujuan terselesaikannya permasalahan yang dihadapi oleh konseli tersebut. Jadi, proses pemberian bantuan itu disebut konseling. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan penjelasan tentang fungsi-fungsi dalam bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling di sini dimulai dari fungsi pemahaman, fungsi preventif atau pencegahan, dan fungsi pengembangan. Untuk fungsi pemahaman, fungsi BK yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya. Untuk fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin dialami oleh konseli. Sedangkan fungsi pengembangan, yaitu fungsi BK yang sifatnya lebih proaktif. Selanjutnya, fungsi penyaluran, yaitu membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau prodi, dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan minatnya. Selanjutnya, fungsi penyembuhan, yaitu berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut pribadi, sosial, maupun karir. Dan fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidik, seperti kepala sekolah, konselor, serta guru untuk menyesuaikan program pendidikan sesuai dengan minat konseli. Kemudian, 4 fungsi terakhir dalam BK yaitu penyesuaian. Fungsi BK dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi BK untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir. Selanjutnya, fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli. Intinya, fungsi yang memfasilitasi seorang konseli. Yang terakhir, yaitu fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi BK untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Nah, untuk selanjutnya, topik yang akan Ibu beri penjelasan yaitu asas-asas dalam BK.
Definisi dari asas itu sendiri yaitu dasar. Jadi yang dimaksud asas BK di sini adalah ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam memberikan layanan. Ada 12 asas dalam BK. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Seorang konselor akan menjaga segala sesuatu yang diketahui dari seorang konseli. Kesukarelaan. Dalam BK, seorang konselor dan konseli harus sama-sama rela dalam memberikan layanan dan mengungkapkan masalah. Yang selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah saat proses konseling antara konselor dan konseli harus saling terbuka. Yang selanjutnya ada asas kegiatan. Konseli hendaknya berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan kegiatan ini, yaitu konseling. Dan asas kemandirian adalah seorang konseli hendaknya mampu berdiri sendiri atau mandiri, tidak tergantung pada orang lain ataupun pada konselor. Dan berikutnya, asas keterbukaan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah saat proses konseling antara konselor dan konseli harus saling terbuka. Selanjutnya yaitu asas kedinamisan. Bimbingan dan konseling menghendaki agar layanan yang diberikan kepada konseli itu selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang. Sedangkan asas keterpaduan, asas ini menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan BK, baik yang dilakukan oleh konselor maupun pihak lain, bisa saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Sedangkan asas kenormatifan adalah dalam pemberian layanan BK tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Nah, ini adalah 3 asas terakhir dalam BK. Yang pertama, keahlian. Dalam layanan BK, seorang yang memberikan pelayanan terhadap konseli haruslah seorang yang ahli di bidangnya, yaitu konselor. Dan asas alih tangan kasus, yaitu apabila seorang konselor mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu konseli, namun yang bersangkutan belum dapat terbantu, maka seorang konselor dapat mengirim konseli kepada petugas yang lain yang dirasa lebih ahli menangani. Yang terakhir yaitu asas tuturi handayani. Dalam pemberian pelayanan, BK berharap dapat menciptakan suasana mengayomi. Nah, demikian beberapa penjelasan yang terkait dengan istilah, fungsi, dan asas dalam bimbingan dan konseling. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.